Sholat yang paling utama itu adalah sholat yang di dalamnya ada nilai-nilai kekhusyuan, sehingga kalimat khusyuk itu menjadi target yang harus diperjuangkan oleh setiap orang, oleh setiap kita yang mengerjakan sholat tersebut. Memang kalau tanpa bernilai khusyuk, sholat itu sebetulnya tidak susah. Sholat itu mudah, apalagi kalau cuma mengerjakannya berdasarkan gerakan-gerakan badan saja atau lewat ucapan-ucapan yang dihafal saja. Tapi nanti kita khawatir tidak tercapai tujuan daripada sholat itu sendiri, hakikat daripada sholat itu. Kita sudah pernah mengetahui dan disampaikan kepada kita bahwa ada beberapa hal, ada beberapa unsur yang harus kita perjuangkan di dalam sholat kita itu, sehingga sholat kita memang tergolong menjadi sholat yang di dalamnya ada kekhusyuan, dan mereka lah yang mendapatkan keberuntungan itu. Makanya dalam kalimat azan itu sendiri, panggilan itu ada dua. Yang pertama panggilan hayya 'alas shalah, dan yang kedua panggilan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah itu yang kita katakan tadi mudah. Kita dipanggil untuk menegakkan sholat, mengerjakan sholat yang sebagian orang memahaminya ya lewat gerakan-gerakan saja atau lewat ucapan-ucapan yang dihafalkan saja. Tapi ketika panggilan itu dengan panggilan hayya 'alal falah, mari menuju satu kemenangan, mari menuju satu keberuntungan. Nah, seharusnya setiap orang bertanya, kita dipanggil kemana ini? Kalau yang tadi dipanggil untuk mengerjakan sholat tadi, berdiri, mengangkat tangan, bersedekap, rukuk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mengucapkan takbir, beriftitah, membaca surah Al-Fatihah, berzikir ini, berzikir itu, hayya 'alas shalah. Tapi ketika hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan, tentu yang dimaksud itu bukan kemenangan-kemenangan di luar sholat, bukan keberuntungan di luar sholat, karena azan itu merupakan panggilan bagi orang yang sholat. Berarti hayya 'alal falah itu bukan panggilan untuk orang yang puasa. Hayya 'alal falah itu bukan panggilan untuk orang yang haji. Hayya 'alal falah itu juga bukan panggilan untuk keberuntungan dan kemenangan amalan-amalan yang lain. Tapi hayya 'alal falah itu adalah panggilan menuju kemenangan, menuju keberuntungan bagi orang-orang yang tadi hayya 'alas shalah tadi, yang dipanggil untuk sholat tadi. Makanya ada firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi qad aflah al-mu'min, qad aflah al-mu'min, sesungguhnya beruntunglah. Nah, aflah hayya 'alal falah. Nah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya khusyuk mengerjakannya. Maka hayya 'alal falah itu adalah panggilan menuju kekhusyuan. Kekhusyuan itu merupakan sebuah kemenangan, merupakan sebuah keberuntungan.
Jadi di dalam panggilan azan itu kita dipanggil untuk mengerjakan sholat secara fisik badan tadi, gerakan-gerakan maupun ucapan-ucapan. Kemudian hayya 'alal falah, kita juga dipanggil untuk menuju ke khusyukan. Ini yang kadang-kadang tidak banyak dipahami orang, sehingga bisa jadi masih ada sebagian orang yang hanya memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, tapi mereka mengabaikan panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju satu keberuntungan. Yang dimaksud adalah mari menuju kepada sholat yang di dalamnya ada kekhusyuan. Khusyuk itu sendiri, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang sudah bisa dikatakan bahwa dia khusyuk di dalam sholatnya apabila diantaranya yang pertama dia tetap merasa bertawajuh. Kita sering mendengar kata itu, tawajuh. Kalau kita sama kita bermuajahah, kata orang. Kalau dalam iftitah ada kalimat tawjih, kalimat wajjahtu wajhiyah, dan itu sudah kita bahas. Bertawajuh artinya merasakan bahwa dia menghadapkan dirinya, menghadapkan wajahnya, menghadapkan hatinya kepada Allah. Kalau itu sudah ada, maka yang bersangkutan sudah memiliki sebagian dari apa yang disebut dengan khusyuk. Berdirinya merasa berdiri sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Ketika dia tunduk rukuk, tunduknya dia rasakan dia tunduk ke hadapan Allah. Ketika dia sujud juga begitu, dia merasa mensujudkan dirinya ke hadapan Allah. Ketika duduk apapun dia, maka duduknya dia tetap merasa dalam duduknya itu dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Menjaga ini tentu tidak mudah, karena bisa jadi kalau orang yang punya pikiran suka ngerayau, melamun, menerawang kemana-mana, maka bisa jadi ketika dia berdiri, merasa berdiri di satu tempat yang pernah dia datangi, yang pernah dia hadiri, sehingga tidak merasa bertawajuh menghadap kepada Allah. Ketika dia rukuk, bisa jadi dia ingat menerawang ke satu tempat yang dia pernah ada di situ. Akhirnya dia membayang-bayangkan itu saja. Rasa sedang bertawajuh, sedang menghadapkan diri kepada Allah hilang. Kondisi ini sudah membuat dia lalai, lengah, lupa bahwa dia sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Waktu sujud bisa jadi tidak merasa bertawajuh. Waktu duduk juga tidak merasakan dia sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Kalau itu hilang, maka kekhusyuan itu pun sudah melayang dari yang bersangkutan, dari seseorang. Maka bagaimana kita bisa terus melatih diri kita, menjaga konsentrasi kita dalam posisi apapun kita. Posisi itu adalah posisi sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Itulah tawajuh itu. Itu yang harus kita jaga. Sedang i'tidal, sedang berdiri ke hadapan Allah.
lalu dia berzikir, lalu dia berqunut kalau subuh, maka dia merasa sedang berdoa meminta kehadapan Allah. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita pelihara. Menyimpang dia sedikit, waspada. Berarti ada yang mencoba mengajak kita merayau, menghilangkan kita dari merasa sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menilai bahwa kita ketika itu sedang menghadapkan diri kita kepada Allah? Menilainya tentu hanya kita masing-masing yang bisa mengetahui hal tersebut, yaitu apabila yang bersangkutan berkeyakinan bahwa ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah tersebut, dia yakin Allah pasti melihatnya, Allah pasti memandangnya, Allah pasti memperhatikannya, Allah pasti menatapnya. Maka cukup baginya ketika dia merasa menghayal kemana-mana, berarti dia tidak merasa bertawajuk. Maka ketika itu dia yakin bahwa dia tidak merasa Allah melihatnya, dia tidak merasa Allah menatapnya. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan penghadapannya tadi. Dia tidak peduli dengan penghadapannya itu. Dia biarkan diri dia katakanlah berada di satu tempat, menerawang-nerawang, menghayal-hayal. Itu berarti keyakinan bahwa Allah melihatnya itu hilang. Kenapa hilang? Karena dia sendiri tidak merasa menghadapkan dirinya kepada Allah. Kalau dia yakin Allah menatapnya, Allah memperhatikannya, saya yakin pasti dia tidak akan menerawang kemana-mana. Kenapa? Allah tahu kalau dia menerawang, Allah lihat kalau dia menghayal-hayal, Allah akan memperhatikan kalau dia itu ngerayau kemana-mana, dan itu dia sendiri akan menghindarinya. Dia akan hindari ngerayau itu, karena artinya dengan dia ngerayau berarti rasa bertawajuhnya menghadapkan dirinya kepada Allah itu pun hilang. Dan itu berarti keyakinannya Allah tidak melihatnya, karena dia biarkan diri dia ngerayau. Allah tidak nampak seolah-olah begitu. Biar aja menerawang kemana-mana, karena Allah tidak tahu, kata dia. Biar aja menghayal kemana-mana. Kenapa? Karena dalam keyakinannya Allah pasti tidak menatapnya. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus tanamkan dengan kuat di hati kita. Menyimpang kita sedikit saja, Allah tahu. Maka kalau begitu, berjuanglah agar tidak menyimpang walau sedikit pun dari rasa menghadapkan diri kita kepada Allah. Maka sejak dari awal itu kita pelihara, kita jaga. Saya katakan tadi, posisi apapun, apakah berdiri sedang menghadapkan diri kepada Allah, dan Allah tahu kalau ketika itu kita merasa menghadap atau merasa terayau, ketika itu kita merasa menghadap atau merasa sedang berada menerawang kemana-mana, ketika rukuknya sedang menundukkan dirinya kepada Allah, dan dia yakin kalau ketika itu dia lengah sedikit, Allah tahu. Apalagi kalau lengahnya banyak, Allah lebih tahu. Berarti apa? Rasa tawajuhnya pun hilang. Bisa sedikit, bisa juga banyak, bisa juga sebentar, bisa juga lama. Rasa tawajuhnya itu tidak ada, karena dia merasa menghadapkan diri kepada benda-benda lain, kepada makhluk-makhluk lain di satu tempat yang dia hayalkan ketika itu. Kemudian ketika kita sujud, merasa mensujudkan diri ke hadapan Allah, kita yakin kita lengah sedikit saja, Allah tahu. Apalagi kalau lengahnya banyak, kalau lengahnya panjang, berarti Allah juga tahu tentang itu.
Kalau dia biarkan dan dia yakin Allah tahu, maka itu sama dengan dia membiarkan dirinya tidak merasakan bertawajuh ke hadapan Allah. Itu salah satu unsur daripada khusyuk yang harus ada kita miliki sejak awal dari sholat kita. Terus menerus merasa menghadapkan diri kepada Allah dalam posisi apapun, dan kemudian terus menerus merasa dan meyakini bahwa Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, dan kita yakin sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita lalai, berarti Allah tahu akan kelalaian kita itu. Maka sedapat mungkin setiap kita berjuang, jangan sampai lalai, jangan sampai lengah terhadap merasa menghadapkan diri kita kepada Allah. Jadi tawajuh namanya itu harus ada di dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, unsur daripada khusyuk itu yang mesti ada pada seseorang yang mengerjakan sholat, agar sholatnya tergolong menjadi sholat yang bernilai ada kekhusyukan di dalamnya, yaitu apa yang disebut dengan adanya rasa munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Jadi tawajuh tadi itu dalilnya sudah pernah kita sebutkan. Salah satunya menjadi kalimat iftitah kita, itu hadisnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hamba hadapkan diri hamba ke hadapan Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Itu dalilnya. Kemudian kalau yang kedua ini tadi merasa bermunajat kepada Allah, dalilnya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa setiap orang yang sholat itu, siapapun dia, fa innama yunaji rabbahu, fa innama sesungguhnya dia, yunaji dia sedang bermunajat, rabbahu kehadapan Tuhannya, rabbah Tuhan, rabbahu kehadapan Tuhannya, artinya Allah. Maka kata Nabi kita, falyanzur kaifa yunaji. Maka setiap orang, kata Nabi, harus benar-benar memperhatikan, falyanzur, perhatikan betul-betul, kaifa, bagaimana sudah yunaji, munajatnya kepada Allah di dalam sholatnya. Kita disuruh terus-menerus memperhatikan itu, jangan lengah, perhatikan terus, kaji terus, pelajari terus, falyanzur kaifa, sudah bagaimana yunaji, munajat yang bersangkutan, sudah bagaimana munajat kita di dalam sholat kita. Itu menjadi dalil bahwa di dalam sholat itu harus ada unsur munajat kepada Allah, barulah seseorang itu dikatakan memiliki unsur kekhusyukan di dalam sholatnya. Jadi setelah yang pertama tadi, yaitu bertawajuh, merasa menghadapkan diri kepada Allah, kemudian yang kedua bermunajat. Arti munajat ini merasa mengatakan sesuatu kepada Allah, merasa mengatakan sesuatu kepada Allah. Itu awalnya. Baru kemudian merasa bahwa Allah akan menyahuti yang dia ucapkan itu kepada Allah. Jadi yang pertama, munajat itu merasa mengatakan sesuatu kepada Allah. Baru yang kedua, merasa dan meyakini bahwa Allah juga mengatakan sesuatu kepadanya. Allah menyahutinya. Maka kalau merasa
mengatakan sesuatu kepada Allah itu tidak ada, maka tidak mungkin dia merasa Allah mengatakan sesuatu kepadanya. Itu akibatnya. Kalau dia merasa mengatakan sesuatu kepada Allah, maka dia akan merasa dan meyakini Allah pun mengatakan sesuatu kepadanya. Disahuti oleh Allah, dijawab oleh Allah. Tapi kalau keyakinan dengan diri sendiri saja tidak ada merasa mengatakan sesuatu kepada Allah, maka dia pun tidak akan merasa dan tidak akan meyakini Allah akan mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi tergantung kepada kemampuan kita terhadap diri kita sendiri. Meyakini apa yang kita lakukan dulu. Karena kalau yang dengan diri kita saja tidak ada keyakinan, bagaimana mau datang keyakinan yang datang dari Allah? Jadi kalau yang bersangkutan tidak merasa mengatakan sesuatu, bagaimana dia mau merasakan bahwa Allah mengatakan sesuatu kepadanya? Karena yang dia katakan saja, dia tidak merasakan itu sedang mengatakan sesuatu itu. Itu makanya ada kalimat yang selalu kita dengar, ya, siapa yang sudah mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Man arafa nafsahu, siapa yang merasa kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Siapa yang merasa mengenal Tuhannya, mengenal Allah, maka dia sudah membinasakan dirinya. Tidak ada lagi dirinya, itu yang dimaksud. Maka semuanya dalam keyakinannya adalah kehendak dan takdir Allah. Dia kaya bukan dirinya yang mengkayakannya, tapi Allah. Kalaupun dia memiliki ilmu, bukan karena dia yang dia rasa rajin belajar, rajin membaca, belajar sampai ke luar negeri, bukan. Tapi keyakinannya adalah Allah yang memberikan ilmu itu kepadanya. Itulah artinya siapa yang sudah mengenali Allah, maka akan binasa dirinya. Tidak ada lagi dirinya. Dalam urusan rezeki tidak ada lagi dirinya. Dia cuma ikhtiar. Yang memberi rezeki itu Allah. Dalam hal ilmu, dia cuma ikhtiar, datang ke majelis ilmu, rajin baca buku, cuma ikhtiar. Tapi yang memberikan itu semua adalah Allah, bukan karena dirinya. Itulah yang dimaksud tadi, binasalah dirinya. Tapi awalnya tadi tetap, man arafa nafsahu, harus mampu mengenali diri masing-masing. Ya, termasuk ini tadi. Kenalkan kita dengan diri kita ketika dalam sholat itu ada munajat apa tidak? Ada merasa mengatakan sesuatu kepada Allah atau tidak? Kalau ada, maka keyakinan Allah akan menyahut dan menjawabnya. Allah mengatakan sesuatu, itu akan datang juga. Tapi kalau yang bersangkutan ya hanya katakan membaca-baca secara zahir saja, tapi tidak merasa mengatakan sesuatu, maka bagaimana mungkin dia merasa dan meyakini Allah mengatakan sesuatu sama dia? Karena dia yang mulutnya berkomat kamin saja tidak merasakan sesuatu, dia katakan kepada Allah. Dia cuma asyik membaca-baca saja. Dia cuma asyik menghafal-hafal saja. Dia cuma asyik mengucapkan kalimat-kalimatnya secara zahir saja, tapi dia tidak merasa mengatakan sesuatu. Ini juga yang harus kita jaga. Bahkan ini jauh lebih berat dari merasa menghadapkan diri tadi. Karena apa? Karena terlalu banyak yang kita katakan, terlalu banyak yang kita ucapkan kepada Allah di dalam sholat kita, terlalu banyak. Maka butuh waktu, butuh kemampuan agar kita mengenali apa sebetulnya yang kita ucapkan kepada Allah.
Dari awal kita mengatakan sesuatu, misalnya kalau kita mulai dari sholat kita mengatakan kalimat yang berbunyi Allahu Akbar. Semua bisa mengucapkan itu. Anak kecil bisa, bahkan orang-orang non-muslim bisa kalau cuma mengucapkan itu. Nah, tapi sama kita yang penting adalah ketika kita mengucapkan kalimat itu, sebetulnya kita sedang mengatakan apa kepada Allah. Itu sudah kita lewati ya. Kalau dimulai dari sholatnya, kalau sebelum sholatnya ada istighfar. Apa yang kita ucapkan waktu itu? Dengan lisan kita tentu kalimat istighfar. Tapi yang kita katakan dengan hati kita apa ketika itu? Itu maka saya katakan tadi, berarti kita butuh mengerti apa yang kita ucapkan itu. Itu makanya para ulama pun menambahi bahwa untuk terwujudnya merasa menghadap tadi, bertawajuh tadi, dan merasa mengatakan sesuatu kepada Allah dan meyakini Allah mengatakan sesuatu kepada dirinya, atau yang kita sebut dengan munajat, maka ulama mengatakan orang yang mau mencapai itu harus memiliki yang namanya tafahumul ma'ani, namanya tafahumul ma'ani. Tafahum artinya mengerti, faham ya. Tafahum itu paham, paham itu mengerti. Ma'ani itu maknanya apa yang dia kerjakan, yang dia kerjakan dalam bentuk gerakan-gerakan badan maupun yang dia kerjakan dalam bentuk ucapan. Itulah al-ma'ani. Jadi harus memahami, harus paham al-ma'ani, apa yang dia perbuat, apa yang dia gerakkan, apa yang dia lakukan. Bahkan tadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia bacakan itu, apa yang dia katakan, sebutkan, apa yang dia bunyikan dengan lisannya itu, maka dia harus berusaha untuk tafahum. Kalau tidak, nanti sulit untuk merasa bertawajuh. Dan yang kedua, sulit nanti untuk merasa bermunajat. Kenapa? Karena tidak tafahum, karena tidak memahaminya. Maka beruntunglah orang yang sudah tafahum. Dia tafahum apa makna menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah. Badan ya menghadap Ka'bah, tapi hati sedang menghadapkan diri kepada Allah. Tafahum dia itu, maka dia sudah dapat. Berarti datang rasa bertawajuh, rasa menghadapkan diri kepada Allah. Dia tafahum sebelum sholat, misalnya mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Tafahum dia, apa yang dia ucapkan itu dia paham. Maka datanglah tadi munajat tadi. Ternyata ketika itu dia sedang minta ampun kepada Allah. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, Ilahi, ya Allah, Anta, Engkaulah maksudi yang hamba tuju dengan sholat hamba ini. Paham dia, tidak cuma diucap-ucapkannya saja kalimat itu, kata dia pahami. Nah, kalau dia paham, maka tadi merasa bertawajuh akan datang karena mengatakannya kepada Allah, pastilah dia merasa sedang menghadap kepada Allah. Nah, karena dia merasa mengucapkan sesuatu kepada Allah yang kita sebut dengan munajat tadi, dia mengatakan itu kepada Allah, ya Allah,
hanya Engkau yang hamba tuju. Dengan sholat hamba ini, waridhoka, dan hanya ridhomu, maqlubi, yang hamba cari dengan sholat ini ya Allah. Hamba sholat ini hanya untukmu, dan dengan sholat hamba ini hanya mencari ridhomu. Maka kalau sudah itu yang dia katakan kepada Allah, tidak mungkin dia tidak sungguh-sungguh nanti di dalam sholatnya. Maka nanti tidak banyak membantu zikir-zikir itu kalau tidak tafahum. Maka harus dipahami dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu, kalau masuk ke dalam sholat tadi kita katakan, kita mengucapkan Allahu Akbar. Bagi sebagian orang bisa saja itu cuma kalimat takbir, tapi bagi yang tafahum, ketika itu dia memanggil Allah, dia panggil Allah, Allah ya Allah. Ketika dia panggil, lalu dia katakan, ya Allah, sengaja hamba sholat fardu subuh ini mengikut imam karena Engkau ya Allah Akbar, Engkau yang maha besar. Tapi selama dia ucapkan Allah, dia panggil Allah, dia ucapkan sesuatu kepada Allah. Apa yang dia ucapkan tadi, ya Allah, sengaja hamba sholat fardu zuhur ini mengikut imam karena Engkau. Itu yang disebut di dalam kitab-kitab fikih itu, dalam kitab-kitab fikih itu dengan dengan syarat, dengan qasad ta'yin, itulah dia. Syarat qasad ta'yin itu ya. Dia katakan sesuatu kepada Allah. Orang yang tidak tafahum, pasti Allahu Akbarnya nanti kosong dari itu. Tetap memang dia ucapkan secara lisan, berbunyi Allah, tapi dia tidak merasakan mengatakan sesuatu kepada Allah. Nah, maka yang tafahum, dia akan merasakan mengatakan itu kepada Allah. Kalau dia sudah merasakan mengatakan itu kepada Allah, munajat kepada Allah, pasti otomatis yang pertama tadi dapat merasa menghadap. Karena apa? Mengatakannya di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia mengatakan sesuatu, berarti dua-dua dapat. Tawajuhnya dapat, munajatnya dapat. Dikarenakan apa? Karena dia tafahum, dia paham al-ma'ani akan yang dia lakukan dan akan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Itu makanya kemarin itu satu-satu kalimat ini kita bahas supaya melekat betul. Lalu ada kita yang mengamalkan Allahu Akbar kabira, ada kita yang mengamalkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ada kita yang mengamalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Tinggal kita pahami supaya apa? Kalau kita itu kita pahami supaya yang dua tadi datang. Apa yang dua tadi? Merasa bermunajat dan merasa bertawajuh. Pahamilah isinya itu. Pasti akan datang yang namanya munajat dan akan datang yang namanya tawajuh. Tapi kalau tidak tafahum, maka ucapannya itu cuma bunyi di mulutnya saja. Allahu Akbar kabira cuma bunyi di mulut, wajjahtu wajhiya cuma bunyi di mulut, Allahumma ba'id baini cuma bunyi di mulut.
Tentu kalau cuma bunyi mulut, sebutan predikat sebagai orang yang khusyuk di dalam sholatnya, maka belum didapatkan oleh yang bersangkutan. Kenapa? Karena dua-duanya tidak ada. Apa itu? Tawajuh dan munajat. Kenapa dua-duanya bisa tidak ada? Karena dia tidak tafahum, dia belum paham apa yang dia ucapkan itu. Kita sudah tahu ketika kita mengatakan Allahu Akbar kabira, merasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau maha besar, sempurna kebesaran-Mu. Itu dia ucapkan di hadapan Allah, maka tawajuh. Dan dia munajat mengatakan itu kepada Allah, isi hatinya hanya mengagungkan Allah yang maha besar. Maka keyakinan dia akan datang, Allah akan merasa dia agungkan. Bahkan Allah akan menjawab, hamba-Ku ini sedang mengagung-agungkanku. Itu dia Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang kita ucapkan, kita merasa mengatakan sesuatu, dan kita katakan sesuatu itu dengan merasa yakin kita menghadapkan diri kita kepada Allah, dan Allah pun kita yakin menatap kita, memandangi kita, perhatikan kita. Tapi itu tadi syaratnya, kalau sudah tafahumul ma'ani, sudah memahaminya, maka insya Allah nanti kita akan diingatkan kembali. Ini tadi pengantar, dan kita akan masuk kembali membahas tentang sholat kita, yaitu yang tidak kita, insya Allah. Saya kira ini dulu Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan sebelum ditutup kalau ada yang ingin disampaikan. Saya menjelaskannya tadi sampai waktu Isra sudah masuk ya Pak ini? Sudah ya? Baik, sudah masuk, walaupun tidak ada dialog, tapi penjelasan satu arah yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan mengingatkan kita kembali akan hakikat sholat yang khusyuk. Kemudian syarat dari khusyuk itu apa? Sudah kita sebutkan tadi, ada dua sudah. Tawajuh, merasa bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah terus menerus. Kemudian munajat, merasa mengatakan sesuatu kepada Allah. Tapi yang dua ini tidak mungkin datang kalau yang bersangkutan tidak tafahum, tidak memahami apa yang dia perbuat, dan tidak memahami apa yang dia ucapkan. Dan terakhirnya, pemahaman ini tidak akan datang kecuali kita harus mempelajarinya. Pemahaman ini tidak datang sendiri kalau tidak memang kita mencarinya, bagaimana supaya kita paham, bagaimana supaya kita mengerti. Itulah manfaat dari majelis ilmu yang kita lakukan dimanapun, termasuk setiap subuh Selasa kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.